kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sasabendra Anissa Dianto dengan NIM 2019-210012. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan e-bisnis? E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contohnya seperti pembelian barang secara online melalui Tokopedia, dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai pada customer dilakukan secara elektronik. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis itu memiliki kecakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pebisnis seperti hanya dengan rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan kalau e-bisnis itu mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Dalam kegiatan e-bisnis ada 5 kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu yang pertama, perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Yang dimaksud adalah penjual produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke store-store lainnya atau bisnis fashion yang ada. Yang kedua, perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Yang ketiga, perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Yang dimaksud ini model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Contohnya seperti sangat familiar ya, seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, dan marketplace lainnya. Yang keempat, perdagangan antar konsumen dan pelaku bisnis atau perusahaan. Maksudnya itu di mana para desainer profesional membuat tempel atau desain agar bisa dipromosikan pada perusahaan yang membutuhkan tempel atau hasil karya dari desain tersebut. Yang kelima, perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang meliputi semua aktivitas internal organisasi itu biasanya dilakukan melalui internet dan meliputi pertukaran barang, jasa, atau informasi. Sasaran dari e-bisnis itu adalah pasar atau market. Menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dengan internet, termasuk penggunanya ya. Bisnis itu menyimpan peluang omset yang sangat besar, dapat diperebutkan oleh para pebisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, memperluas pasar hingga mencapai pasar nasional dan pasar global. Yang kedua, menekan biaya penyusunan, pemproses, pendistribusian, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang ketiga, menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Selanjutnya, manfaat e-bisnis bagi konsumen. Yang pertama, memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap hari, yang waktunya itu 24 jam setiap harinya dan di mana saja. Yang kedua, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak kepada pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk atau jasa yang lebih murah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hasana Aulia dengan NIM 2019-210030. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu model e-bisnis.
Jadi, model e-bisnis merupakan suatu abstraksi mengenai apa sih perusahaan itu dan bagaimana perusahaan dalam menciptakan kekayaan, serta bagaimana perusahaan dalam menyampaikan produk atau jasanya. Selain itu, model e-bisnis ini dapat digambarkan yaitu bagaimana perusahaan dalam menghasilkan, mengirimkan, serta menjual produk atau jasa, dan bagaimana perusahaan dalam memberikan penilaian terhadap pelanggan, serta bagaimana perusahaan dalam mensejahterakannya. Nah, selanjutnya yang akan saya berikan contoh yaitu mengenai model-model e-bisnis yang memanfaatkan internet. Yang pertama ada toko virtual. Toko virtual ini di mana menjual produk fisik secara langsung terhadap individual. Dan yang kedua, ada pialang informasi. Pialang informasi ini di mana saya berikan contoh seperti halnya iklan. Jadi perusahaan memberikan informasi baik itu produk, harga, atau ketersediaan terhadap pelanggan. Dari situ akan diberikan penghasilan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pialang transaksi. Pialang transaksi ini dapat memudahkan kita dalam penjualan secara online. Dan yang keempat adalah ada pasar online di mana suatu memberikan suatu lingkungan digital. Jadi seperti halnya penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi, baik itu menawarkan produk, mencari produk, namun dilakukan secara digital, secara online, dan itu akan mempermudahkan baik konsumen maupun dari perusahaan itu sendiri. Selain itu juga terdapat model bisnis yaitu business to customer, business to business, business to education, and business to government. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem kelompok manajemen yang berbeda. Yang pertama ada SPT, Sistem Proses Transaksi. Biasanya menyediakan informasi mengenai transaksi atau aktivitas yang membantu manajer operasional dalam penjualan, penerimaan, deposito, dan juga daftar gaji. Yang kedua, ada SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Biasanya membantu manajer tengah dalam pengawasan, pengendalian, dan juga aktivitas administratif. Dan yang ketiga, ada sistem intelijensi bisnis. SIB ini yaitu biasanya daftar data sementara atau alat software yang digunakan untuk membantu manajer dalam akan mengambil keputusan. Nah, dan yang keempat ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, pada hal ini, sistem ini yaitu untuk mengambil suatu keputusan tetapi yang tidak rutin. Contohnya itu belum ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rian Waskito Pratama, NIM 2019-2100048. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kategori sistem perusahaan yang utama, yaitu yang pertama adalah sistem perusahaan. Sistem perusahaan adalah bagaimana mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi-produksi ada di bagian keuangan, ada di bagian akuntansi, bagian pemasaran, dan bagian sumber daya manusia. Yang kedua adalah sistem manajemen rantai persediaan. Apa itu? Jadi proses sistem manajemen rantai persediaan adalah membantu mengelola hubungan dengan produksi atau sistem pemasok. Lalu yang ketiga ada sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu menyediakan sistem atau suatu sistem informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis antar pelanggan. Lalu yang ketiga ada sistem manajemen pengetahuan, yaitu bagaimana kita menerima dan mengaplikasikan suatu keahlian masing-masing dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem info dalam bisnis. Jadi saya ambil dari Departemen Sistem Informasi. Jadi yang pertama ada pemrograman. Pemrograman itu adalah spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendetail hingga menguasai. Lalu ada analisis sistem, bagaimana hubungan utama antara kelompok dan manajemen di perusahaan. Terima kasih. Cukup presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.